karena kebenaran. Orang berbahagia karena kebenaran. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kita harus berbahagia oleh karena kebenaran? Berbahagia karena hidup orang itu mengalami perubahan karena kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang dipercayai oleh orang itu. Jadi sebagai orang Kristen, kita percaya pada firman Tuhan, di mana dalam firman Tuhan itu di situ semua tertulis tentang suara Tuhan menegur dan menyampaikan jalan keselamatan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian kita melihat bahwa bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran itu jika kita tidak menjadi orang yang taat pada perintahnya. Nah, orang yang taat pada perintahnya adalah orang yang selalu merenungkan perintah Allah itu, yaitu yang merenungkan firman itu setiap hari, setiap saat, maka ia dengan sendirinya akan mengalami perubahan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di sini kita belajar ada dua jalan. Jalan orang benar dengan jalan orang fasik. Di situ saudara kita melihat di ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini saudara dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang artinya saudara yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang hidup dalam dunia, yang seolah-olah rohania, seolah-olah benar, tapi pada kenyataannya kehidupan mereka jauh dari perkataan atau dari tindakan mereka sudah melampaui daripada apa yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, itulah orang-orang fasik yang mengenal kebenaran tapi tidak melakukan. Orang yang hidupnya selalu sok rohani tapi pada kenyataannya mereka tidak rohani. Nah, tidak menjadi berkat, mereka tidak kontekstual, mereka tidak melihat keadaan kondisi di mana mereka sedang berada, apakah mereka bisa menjadi teladan, apakah mereka harus melayani dengan penuh kerendahan hati atau perlu dengan cara-cara yang berbeda. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar supaya kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa ini adalah orang-orang yang hidupnya beradu, yang hidupnya tidak mencintai Tuhan, yang hidupnya hanya suka pesta pora, yang hidupnya hanya suka kesenangan hawa nafsu dunia. Kemudian saudara dikatakan di situ yang tidak kumpul di tempat-tempat orang yang berkumpul pencemooh, yang artinya kalau kita bisa bahasakan dalam bahasa sehari-hari sekarang, orang-orang yang suka membicarakan orang lain, yang suka menggosipkan orang lain, tidak berkumpul dengan mereka, tidak berkawan dengan mereka, karena itu bisa mengakibatkan kita ikutan dengan mereka. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 2 disampaikan ketegasan orang yang hidup di jalan kebenaran itu saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran ini adalah orang yang kesukaannya itu Taurat Tuhan. Orang yang selalu merenungkan Taurat itu, orang yang selalu menanamkan di dalam hatinya perintah Allah. Firman Allah itu selalu ia dasari dalam hidupnya. Ketika ia bertindak, ketika ia melakukan segala sesuatu pun, ia selalu lakukannya dengan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian saudara, orang yang hidupnya di dalam kebenaran ini saudara dikatakan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah orang yang hidup di dalam kebenaran. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya dengan memuaskan dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Begitulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, ketika kita percaya sungguh-sungguh, berpengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selalu berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya itu bagaimana kita membuktikannya, yaitu dengan cara kita mulai dari sekarang, kita mulai hidup dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang hidup di dalam kebenaran, yang tidak berjalan dengan jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu jalan yang sesat,
Kita melihat saudara di ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Inilah jalan orang fasik. Mereka tidak akan tahan dalam penghakiman. Mereka bagaikan sekam yang ditiup angin lalu akan terbang, yang artinya sebentar akan hilang. Begitulah kehidupan orang fasik. Maka jangan pernah ikut-ikutan dengan orang-orang yang fasik, yang hidup dalam dunia, yang mencintai pesta pora, yang mencintai hawa nafsu kedagingan mereka, dan tidak memedulikan, tidak memperhatikan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat ke-6, saudara, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tentunya ingat bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran menuju kepada keselamatan. Mereka akan pada akhirnya mendapatkan hidup yang kekal, yaitu keselamatan, dan mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Mereka akan masuk di dalam neraka yang kekal. Oleh karena itu, mari kita berbahagia oleh karena hidup dalam kebenaran.